Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya untuk mata kuliah penerbitan digital. Pada hari ini kita akan membahas tentang Amazon. Amazon ini termasuk platform buku digital yang terbesar di dunia. Bahkan di US itu dia termasuk yang paling besar, mengalahkan Google Books, iPhone, dan lain sebagainya. Jadi kita akan bahas Amazon, dan nanti di sesi kedua kita akan mencoba untuk mendaftar di Amazon Kindle Direct Publishing. Ini merupakan platform dari Amazon yang itu memberikan kesempatan kepada para penulis indie untuk menerbitkan bukunya di Amazon. Nanti kita akan coba bagaimana mendaftar di Amazon KDP namanya, sehingga teman-teman kalau misalnya punya buku dalam bahasa Inggris bisa langsung submit ke sana dan mendapatkan duit dalam bentuk dolar. Oke, ini sedikit terkait dengan company profile dari Amazon. Jadi Amazon ini dia berasal dari US, United States, di Amerika Serikat. Kemudian dia punya kantor pusat di Seattle. Terus untuk industrinya dia masuk kepada internet services retailing. CEO-nya sudah berganti, kalau dulu masih dipegang oleh pendirinya Jeff Bezos, sekarang sudah diganti sama karyawan seniornya namanya Andrew Jassy. Teman-teman sekalian, Amazon ini dia punya revenue dan juga profit sebanyak ini, jadi dia 419 miliar US dollar. Kalau misalnya kita konversi menjadi rupiah, maka duitnya itu sekitar 5.870 triliun rupiah. Kemudian profit terkait dengan keuntungan yang bisa dihasilkan selama setahun, itu bisa mencapai 377 triliun rupiah. Sementara market value-nya luar biasa sekali, karena dia sudah 1,6 triliun US dollar. Kalau dirupiahkan bisa puluhan ribu triliun rupiah. Terus Amazon ini dia sudah memiliki karyawan atau employees 1,3 juta orang. Nggak tahu nanti teman-teman setelah lulus dari Polimedia mau coba daftar di Amazon nggak apa-apa. Karena kalau saya lihat sekarang kayak Google kemudian juga kayak Amazon, mereka merekrut karyawan dari seluruh dunia. Ya intinya adalah punya kemampuan di bidang IT, kemudian yang kedua memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Dan gajinya sangat luar biasa karena berlipat-lipat dari gaji dosen di Indonesia. Termasuk juga berlipat-lipat dari gaji orang-orang IT yang ada di Indonesia. Ini kenapa karyawannya bisa sampai 1 juta orang? Karena mereka mengurusin permintaan jual beli dari berbagai belahan penjuru dunia, sehingga mereka aktif selama 24 jam, dan itu mereka harus mengcover baik itu pembelian, kemudian juga mengcover misalnya ada produk-produk baru yang masuk, atau misalnya ada penulis indie yang masuk, mendaftar sebagai member baru mereka, itu harus di-approve secepat mungkin, dan kalau ada pembelian mereka harus ACC secepat mungkin, termasuk juga untuk pengiriman. Karena berbeda dengan Shopee misalnya gitu ya, kalau Shopee kan yang mengirimkan barang yang sudah dipesan oleh pembeli, itu biasanya dihandle oleh para pelapak atau yang punya toko itu sendiri. Sementara kalau Amazon, dia biasanya punya kayak semacam gudang, namanya itu warehouse, dan warehouse terbesar dari Amazon ini berada di Seattle, karena pusatnya di sana gitu ya, dan mereka harus packing barang. Jadi kalau misalnya kita berjualan di Amazon, terutama untuk produk-produk yang sifatnya itu bukan virtual gitu ya, tidak seperti e-books, tapi misalnya kayak kita jualan printed books misalnya, atau jualan komputer dan lain sebagainya, itu harus kita drop dulu barangnya ke kantor Amazon. Nanti mereka punya beberapa sentra-sentra regional gitu ya. Kalau pusatnya kan di US, di Seattle,
Tapi kalau untuk Asia Tenggara, kalau nggak salah, setahu saya dia ada di Singapura, warehouse-nya ada di sana. Kemudian kalau misalnya ada pembelian, maka warehouse yang ada di Singapura ini akan mengirimkan barang ke pemesan misalnya dari Indonesia, dari Jakarta, dari Bandung, mereka akan dikirim dari Singapura. Makanya mereka butuh karyawan yang sangat banyak, dan sekarang sudah 1,3 juta karyawan. Oke, untuk sejarah dari Amazon itu sendiri, dia didirikan oleh Jeff Bezos pada Juli 1994. Sudah sangat lama gitu ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum lahir di tahun 94 ini. Dan dia semacam apa ya? Ya semacam Shopee lah gitu ya, tapi area penjualannya dan juga area pasarnya itu sudah merambah ke seluruh dunia. Dia ada beberapa segmen yang dia apa namanya? Yang dia cover. Pertama, dia akan mengcover di tempat pendirian atau di tempat asal dari perusahaan ini, yaitu North America, di Amerika Utara. Kemudian dia juga menyangkal pasar internasional. Kemudian dia juga punya Amazon Web Services. Jadi semuanya ini menjual berbagai macam produk gitu ya, dari produk kesehatan, buku, terkadang juga ada jual pakaian. Jadi dia menjual berbagai macam barang, dan memang visinya ketika perusahaan ini didirikan, dia menjadi sebuah sentra pusat untuk penjualan berbagai macam barang. Jadi ketika orang teringat untuk beli barang, itu sudah bisa dibeli dari satu platform saja, dan Amazon berpikirnya seperti itu. Yang mendirikan Amazon di tahun 1994 itu adalah namanya itu Jeff Bezos. Dia punya quote seperti ini, "I didn't think I would regret trying and falling, and I suspected I would always be haunted by a decision to not try at all." Jadi si Jeff Bezos ini dia mengatakan dia termasuk orang yang suka bereksperimen. Jadi dia tidak akan merasa kecewa kalau misalnya dia mencoba sesuatu dan dia gagal. Dia tidak akan kecewa dengan hal itu. Dan malahan dia akan merasa terhantui ketika misalnya dia tidak mencoba sesuatu, sementara sesuatu itu berpeluang untuk menjadi berhasil. Jadi ini menarik apa yang disampaikan oleh Jeff Bezos, karena orang yang biasanya mendirikan startup besar atau mendirikan perusahaan-perusahaan besar, mereka akan melewati berbagai macam kegagalan demi kegagalan, dan dia tidak merasa kecewa dengan itu, walaupun dia mungkin kehilangan uang sekian ratus ribu dolar misalnya gitu ya. Ketika mendirikan Amazon ini, si Jeff Bezos ini dikasih duit sama orang tuanya sekitar 300.000 US dollar. Jadi memang dia dibantu oleh orang tuanya, tidak pinjam bank gitu ya, walaupun sebelumnya dia bekerja sebagai hedge fund atau seorang investor di pasar saham yang ada di Amerika. Jadi ini sejarahnya dari kenapa Amazon ini bisa berdiri. Jadi sebelumnya si Jeff Bezos ini, kalau misalnya kita runut dari sisi remajanya gitu ya, dia pernah bekerja sebagai pelayan di McDonald pada usia 16 tahun. Kemudian pada tahun 90-an, dia sudah mulai agak bosan gitu ya. Jadi Jeff Bezos ini dia adalah seorang sarjana di bidang IT, di bidang ilmu komputer dan teknologi dari Princeton University. Princeton University ini termasuk kampus terbaik di Amerika. Dia agak setara dengan Harvard dan MIT sebenarnya. Dan banyak juga para peraih Nobel yang berasal dari Princeton University. Kemudian pada tahun 90-an, jadi sebelumnya si Jeff Bezos ini setelah dia lulus dari Princeton, dia bekerja di beberapa perusahaan, dan sebelum mendirikan Amazon ini dia bekerja di sebuah perusahaan hedge fund. Hedge fund ini sama kayak Sandiaga Uno gitu ya. Jadi kayak perusahaan investasi, dan dia akan melihat
kira-kira gimana sih perusahaan-perusahaan yang itu bisa dibantu, dan dia akan menanamkan modal di sana. Dan biasanya kalau hedge fund ini, dia akan menanamkan modal di perusahaan-perusahaan yang itu punya risiko yang tinggi. Dan pada tahun 90-an itu si Jeff Bezos ini berpikir, kira-kira bisa nggak kalau misalnya ada sebuah perusahaan, kemudian kita bisa jualan di sana, apapun bisa dibeli di sana, dan itu bisa menjangkau ke seluruh penduduk dunia yang ada di berbagai negara. Itu yang terpikirkan sama dia. Dan pada saat Jeff Bezos berpikir terkait mendirikan sebuah The Everything Store tersebut, internet berada pada masa-masa mulai tumbuh gitu ya. Orang sudah mulai mengenal internet, walaupun di Indonesia masih segelintir orang yang tahu tentang internet, dan komputer yang dipakai ya masih versi Macintosh gitu ya, versi lama gitu, yang tua. Tapi dia sudah berpikir bahwasanya internet sudah mulai masuk, orang sudah mulai terhubung antar kota, kemudian juga antar negara, dan dia berpikir bagaimana bisa menghasilkan atau membuat sebuah platform digital yang itu bisa menjangkau orang di seluruh dunia. Dan pada saat itu, dia berpikir kira-kira apa sih produk yang itu bisa dijual atau cukup marketable untuk ditawarkan kepada masyarakat. Dan pada saat itu dia berpikir ada sekitar 20 produk yang akan dia jual, dari komputer software, jadi software komputer, sampai apparel. Apparel ini kayak semacam itu ya, mungkin tas branded, kemudian juga apa namanya itu t-shirt dan lain sebagainya. Termasuk juga dia ingin menjual misalnya kayak CD musik dan lain sebagainya. Tapi setelah dia berpikir-pikir, akhirnya yang menjadi startup atau menjadi kick point yang dilakukan oleh Jeff Bezos ini adalah dia memutuskan untuk menjual buku terlebih dahulu sebagai starting point. Ini menarik, karena kan kalau misalnya kita jual kan bisa jual kayak produk apa ya kalau di Amerika, mungkin produk sport misalnya, alat-alat musik, misalnya kayak juga buku-buku apa namanya itu alat-alat elektronik juga bisa dijual, tapi dia memilih untuk menjual buku untuk memulai perusahaan yang namanya itu Amazon. Jadi Amazon ini memang terinspirasi dari sungai yang ada di Amerika Selatan, yaitu Sungai Amazon, yang ada binatang-binatang yang serem-serem gitu ya, seperti misalnya anaconda yang sudah difilmkan. Jadi setelah dia berpikir-pikir, akhirnya si Bezos ini mencoba untuk memulai buku sebagai starting point-nya. Oke, kenapa dia memilih buku? Ini ada 3 alasan kenapa si Jeff Bezos ingin memulai Amazon ini atau website Amazon ini dengan menjual buku. Yang pertama adalah dikarenakan buku itu dianggap sebagai pure commodities. Jadi dianggap buku itu adalah komoditi yang itu natural dan asli gitu ya. Dan kalau misalnya ada satu buku dicetak, dia akan sama untuk semua kopiannya. Jadi satu judul buku itu dia akan sama bentuknya untuk semua produk itu. Jadi ini menjadi pikiran dia, kalau misalnya saya jual buku, jadi saya tidak terlalu ribet untuk menjual buku tersebut. Kemudian alasan yang kedua, wholesalers, jadi distributor besar yang ada di Amerika untuk penjualan buku itu masih sedikit. Di sini dikatakan bahwasanya distributor atau agen utama untuk penjualan buku yang ada di Amerika itu baru ada 2. Sehingga Jeff Bezos dia berpikir bahwasanya dia tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bernegosiasi dengan banyak penerbit. Mungkin sudah ada ribuan penerbit yang ada di Amerika pada saat itu. Kalau misalnya satu-satu didatangin, kemudian harus didilkan, kamu mau jualan buku nggak di tempat saya? Itu kan kalau ribuan, itu kan juga memakan waktu bisa tahunan juga gitu ya. Sehari itu ada 365 hari,
Kalau misalnya ada 1.000 saja untuk penerbit yang harus dia approach, yang harus bernegosiasi, itu kan butuh sekitar 3 tahun untuk membuat sebuah kesepakatan dengan para penerbit tersebut. Sehingga Jeff Bezos dia lebih berpikir secara instan dan juga berpikir lebih cepat gitu ya, sehingga dia berpikir bahwasanya udah saya langsung aja menghubungkan diri dengan agen atau distributor utama tersebut yang itu hanya 2 di Amerika. Kalau misalnya ini sudah bisa dipegang dan dia sudah bisa jualan dengan cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian pada saat itu sudah ada 3 juta buku yang sudah tercetak di Amerika, dan ini menjadi sebuah peluang yang besar karena dia tidak perlu menunggu lagi sampai buku ini tersedia di pasaran gitu. Dalam artian dia sudah punya list sekitar 3.000 juta buku yang bisa dia jual, ready untuk dijual, dan dia hanya butuh untuk mengontak agen utama atau distributor utama yang menjual buku tersebut, sehingga dia tidak perlu memilih-milih lagi karena sudah ada buku yang tersedia, dan dia hanya butuh sebuah website untuk men-store atau meletakkan buku-buku tersebut di satu website saja. Oke, jadi teman-teman sekalian, si Bezos ini sebenarnya dia bukan seorang aktivis literasi gitu ya, dalam artian orang yang memang cinta buku, kemudian juga orang yang sehari-harinya bergelut dengan buku gitu. Tapi memang dia basicnya adalah sebagai seorang manajer, karena dia di perusahaan sebelumnya dia bekerja sebagai vice president termuda di perusahaan hedge fund tersebut, dan dia tidak terlihat sebagai orang yang kutu buku juga gitu ya. Dia lebih cenderung kepada orang IT, dan dia berpartisipasi dalam masuk menjual buku ini tidak sebagai to participate and contribute to the culture of the books. Jadi dia tidak tidak punya sebuah misi mulia atau misi suci untuk bagaimana mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak berpikir itu sebenarnya. Tetapi yang menjadi pikiran dia adalah kira-kira apa sih produk yang itu bisa cepat laku dan itu disukai oleh masyarakat, dan dia memilih buku. Dan memilih buku ini ternyata memang memberikan keuntungan dan juga apresiasi yang cukup besar dari masyarakat, sehingga Amazon kemudian menambah produknya dengan produk-produk yang lain. Ya, ada komputer, kemudian juga ada alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Jadi terkadang kalau misalnya kita bedakan gitu ya, memang ada orang yang itu berangkat dari literasi, orang-orang yang suka buku, dan itu biasanya banyak terjadi di Jogja, karena di sana banyak kampus dan juga banyak aktivis, sehingga ketika orang mendirikan penerbitan itu memang karena ada semangat untuk menyampaikan sesuatu atau juga untuk membangun sebuah budaya literasi di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi ada juga orang-orang yang itu memang dia masuk ke bisnis ini dari IT, misalnya dia punya kemampuan IT, dan dia melihat bahwasanya buku ini bisa diperdagangkan atau bisa mendatangkan untung yang besar bagi mereka. Ini starting point yang berbeda, akan tetapi terkadang orang-orang yang lahir dari semacam misi suci gitu ya, atau orang-orang yang memang mencintai buku, beberapa mengalami kendala ketika mereka masuk dalam bisnis perbukuan. Di sisi lain, ternyata orang-orang itu basicnya tidak beranjak dari misi suci untuk mengembangkan budaya literasi, tetapi karena dia punya solusi yang bagus, dia punya platform yang bagus, akhirnya dia bisa mendapatkan pasar yang besar gitu. Jadi terkadang memang ada semacam anomali-anomali yang terjadi di dunia perbukuan, termasuk juga Amazon ini. Yang mendirikannya sebenarnya bukan orang yang terlalu cinta dengan buku, bukan seorang akademisi, sebenarnya dia seorang entrepreneur gitu ya, tapi akhirnya dia bisa menjadikan perusahaannya sebagai
perusahaan yang menguasai dunia perbukuan, terutama untuk penjualan di online dan juga untuk penjualan electronic books. Jadi teman-teman, itu oke, terkait dengan penerbitan digital, kalau sebelumnya Jeff Bezos ini sudah mendirikan Amazon dan dia menjual buku pada awalnya, dia sudah mulai di tahun 94, baru agak lama gitu ya, sekitar 13 tahun kemudian, baru dia berkepikiran untuk mengembangkan electronic books. Jadi sebenarnya electronic books ini sudah dikembangkan oleh Sony sebelumnya, dan di tahun 2007 Kindle diluncurkan oleh Amazon sebagai alat e-reader untuk membaca buku-buku elektronik. Jadi pada saat itu Amazon dia punya Kindle yang seperti ini. Jadi tampilannya itu tidak berwarna gitu ya. Jadi dia menggunakan e-ink atau tinta elektronik sehingga tampilannya itu hitam putih saja sebenarnya Kindle ini. Dan pada saat itu Amazon dia ketika peluncuran pertamanya itu dia punya 9.000 titles pada saat itu, dan kebanyakan memang yang diambil itu memang buku-buku bestseller, terutama kalau di Amerika itu New York Times bestseller gitu ya. Jadi New York Times itu sebuah surat kabar di Amerika, dan setiap minggunya mereka meluncurkan buku-buku yang dianggap sebagai buku yang bestseller atau banyak penjualannya, sehingga buku-buku bestseller tersebut kemudian masuk ke Amazon dan diformat menjadi buku elektronik. Jadi gitu ceritanya terkait dengan bagaimana Amazon setelah 13 tahun kemudian dia baru masuk di penjualan bisnis buku elektronik atau buku digital. Sebenarnya, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam buku digital itu sudah ada sebelum Amazon, seperti Sony misalnya, dan juga ada beberapa perusahaan lain, termasuk juga iPhone gitu ya. Akan tetapi yang terjadi ketika Kindle diluncurkan ke masyarakat, apresiasi yang diberikan oleh publik terhadap Kindle itu sangat luar biasa kalau dibandingkan dengan versi-versi e-reader sebelumnya dari Kindle, dari Sony dan juga dari iPhone misalnya gitu ya. Ini menjadi pertanyaan, kenapa Amazon bisa sukses dengan Kindle-nya sementara perusahaan yang lain dia gagal. Ini ada beberapa alasan yang disampaikan oleh John B. Thompson. Dia seorang sosiologi atau sosiolog dari Cambridge University di UK. Dia seorang profesor yang sudah cukup senior gitu ya. Dan dia banyak meluncurkan buku-buku terkait dengan aspek sosiologi yang berkembang di masyarakat. Dan akhir-akhir ini saya melihat dia lebih cenderung riset terkait dengan bagaimana impak buku di tengah-tengah masyarakat. Ini saya ambilkan dari buku terbarunya, baru terbit 2021 ini, namanya itu Book Wars. Jadi bagaimana perkembangan buku digital di era milenial pada saat ini. Sebelumnya dia juga punya ada beberapa buku, tapi ini buku terbarunya, dan ini menarik untuk kita baca, dan tebalnya sebanyak berapa ya? 520-an halaman gitu tebal bukunya. Oke, keberhasilan Kindle untuk bisa mendapatkan simpati dan juga apresiasi dari masyarakat ini terkait dengan beberapa hal. Sebenarnya Kindle ini dia tidak se-stylish dari produk Apple gitu ya. Dalam artian dari segi penampilan produknya itu dia tidak melampaui dari apa yang sudah dibikin oleh Apple. Apple itu dia lebih stylish dan lebih enak untuk dilihat. Akan tetapi kelebihan dari Kindle ini dia menggunakan e-ink teknologi, dalam artian dia menggunakan tinta elektronik gitu ya. Tinta elektronik ini
kayak apa ya, mungkin huruf-huruf yang itu tampil di layar gitu. Dan salah satu kelebihannya juga adalah dia tidak eliminated glare. Glare ini kesilauan. Jadi tingkat kesilauan itu sangat minim kalau misalnya kita memakai Kindle. Dan Kindle ini akan enak dibaca kalau misalnya kita lagi di luar, kalau di luar negeri itu biasanya kalau di musim panas orang-orang suka main di taman gitu ya, duduk di taman atau sambil rebahan, dan dia akan buka Kindle-nya ini, dan ketika misalnya terpapar sinar matahari itu dia akan sangat enak dilihat, tidak silau. Tidak seperti kalau misalnya kita menggunakan HP gitu ya. Di beberapa tempat misalnya kalau sinar mataharinya terlalu tajam, kita agak susah untuk melihat HP kita. Nah, kalau e-reader ini, Kindle ini dia tidak akan terpengaruh dengan keberadaan sinar matahari. Dia tetap enak dilihat, baik itu di tempat yang gelap ataupun di tempat yang cukup terang, di outdoor misalnya gitu ya. Kok di luar negeri itu biasanya kita sering main di taman-taman gitu. Kemudian kelebihan yang lain adalah baterainya itu sangat lama untuk dipakai. Kalau baterai-baterai smartphone sekarang ini mungkin kalau Samsung saya biasanya saya cas di pagi hari, kemudian sore hari sekitar jam 7 itu biasanya sudah lowbat ya, sudah di angka 5%. Kalau Kindle ini dia bisa beberapa hari sampai kemampuan maksimal untuk bertahannya itu sampai 1 minggu malahan. Jadi tidak membuat repot yang punyanya, bisa bertahan dan tidak harus berulang kali untuk di charger gitu ya. Makanya Kindle ini orang bisa bawa kemana-mana dan tidak membutuhkan daya listrik yang cukup besar juga. Ini kenapa Kindle itu disukai oleh banyak orang, terutama di daerah Eropa dan juga di Amerika gitu ya. Karena kemunculan awalnya itu memang di North America dan juga di Europe. Terus, kenapa Kindle ini bisa meraih kesuksesan dalam e-reader, dalam device untuk membaca buku digital? Jadi Kindle ini dia store had good content and lots of it. Jadi dia punya koleksi buku yang sangat banyak. Dia punya koleksi buku yang sangat banyak dan itu tidak dimiliki oleh platform yang lain seperti Sony dan juga yang dimiliki oleh Apple. Di Sony bukunya sangat terbatas, di Apple juga, dan ini membuat orang malas gitu ya untuk melihat. Sama juga kalau misalnya kita lihat ada platform digital yang itu dia cuma menjual sedikit buku, atau misalnya kalau di Shopee gitu ya, kita coba lihat toko-toko online yang ada di Shopee dan ternyata bukunya sedikit, cuma 5, cuma 10 gitu ya. Ini membuat waktu orang untuk bertahan di tokonya itu atau lapaknya itu menjadi sangat singkat. Ini juga disampaikan oleh expert di bidang e-marketing. Saya kemarin ikut seminar online yang diadakan oleh Shopee. Jadi salah satu membuat orang itu cepat beralih dari lapak yang satu dan beralih ke lapak yang lain itu adalah tingkat list produk atau banyaknya produk yang sudah didisplay oleh sebuah toko. Jadi semakin banyak produk yang kita display, maka orang akan tetap scroll, orang akan tetap mencari produk-produk yang ada di toko tersebut. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari Kindle, karena dia ketika di awal sudah ada 90.000 judul buku yang dimasukkan, dan sekarang mungkin sudah jutaan judul buku yang berhasil dia masukkan gitu. Dan ini membuat orang semakin kayak semacam candu untuk mencari lagi buku-buku yang ada di Kindle ini. Dan menariknya adalah buku-buku yang di stok di Kindle itu tidak hanya buku-buku yang itu kualitasnya middle lower gitu ya. Tidak hanya buku-buku misalnya kayak buku-buku penulis indie misalnya atau penulis pemula. Tapi dia juga menstok buku-buku yang itu bestseller di New York Times. New York Times ini surat kabar yang terkenal di Amerika dan dia termasuk posisi rankingnya yang teratas di Amerika. Dan buku-buku yang disebutkan oleh New York Times bestseller itu
101-nya dari 112 itu ada di Kindle. Jadi dalam artian 90% buku bestseller yang ada di New York Times itu dimiliki oleh Kindle, sehingga membuat orang sangat suka dengan Kindle ini. Terus yang ketiga adalah, lagi-lagi kalau misalnya kita bicara terkait dengan masalah perbukuan, atau apapun lah yang dijual di platform digital, orang akan sangat sensitif dengan harga. Dan si Kindle ini dia sangat cerdas untuk mematok harga gitu. Dia bikin kayak semacam eye-catching harga, jadi 9,99. Sebenarnya kan kita berapa ya? Kayaknya sebenarnya 10 US dollar gitu ya. 140.000 kalau sekarang kita rupiahkan. Jadi kalau untuk buku-buku yang bestseller ini, dia bikin kayak semacam harga yang flat untuk semua buku itu, dan dia cuma menjualnya 9,99 US dollar. Kalau di Indonesia buku 140.000 itu termasuk mahal gitu ya. Tapi kalau di US, di Europe misalnya, itu buku-buku yang seharga segini itu termasuk buku-buku murah, apalagi buku itu buku bestseller gitu. Jadi yang dikejar oleh Kindle ini adalah bukan pada sisi harganya, akan tetapi dia bagaimana orang semakin banyak membeli buku tersebut. Jadi dari aspek kuantiti yang dia kejar. Jadi bukunya tidak mahal, tapi ketika orang membeli dalam jumlah jutaan, itu akan membuat akumulasi dari penjualan satu title itu menjadi banyak gitu. Ini cara Kindle untuk bisa attract masyarakat untuk semakin kecanduan dengan Kindle ini, dan juga semakin kecanduan untuk membeli buku-buku baru dengan sistem dengan sistem menetapkan harga yang cukup eye-catching. Ya, walaupun misalnya kalau misalnya kita coba ulik-ulik Kindle ini atau juga di Amazon ya, itu ada juga buku-buku yang cukup mahal, sampai katanya ada buku yang sampai mungkin ratusan. Di sini dikatakan 359 US dollar. Cukup mahal juga gitu ya bukunya. Ada yang sampai ya puluhan juta gitu. Akan tetapi ini hanya sedikit, tapi kalau buku-buku yang bestseller atau buku-buku kebanyakan dijual dengan harga yang cukup terjangkau dan juga cukup murah. Sehingga itu membuat orang semakin suka dengan Kindle. Jadi 399 ini adalah the first Kindle worth retailing for 399 ini adalah harga Kindle-nya. Ini harga Kindle-nya memang segini ya. Mungkin ada yang bisa mengkonversi menjadi rupiah. Kalau ditambah 10.000 sekitar 3 jutaan ya. Kindle-nya mungkin ya sekitar 5 jutaan lah. Kalau misalnya kita beli device-nya itu seharga HP lah gitu ya. Harganya sekitar itu, sekitar 5 jutaan. Kalau sekarang di Shopee saya lihat ada yang jual yang second juga. Jadi ketika Kindle ini diluncurkan, dia berharga sekitar 399 US dollar. Itu harga Kindle-nya gitu ya, harga device-nya saja. Akan tetapi orang mendapatkan manfaat dari keberadaan buku-buku yang itu lower prices. Jadi buku-bukunya itu banyak yang murah-murah, untuk banyak title, untuk banyak judul itu dijual dengan murah. Sehingga itu membuat orang, ya kalau dihitung-hitung, oke lah gitu. Kalau misalnya saya beli sekian puluh judul, kemudian di dalam bentuk versi tercetak gitu ya, kemudian kalau misalnya saya akumulasikan, saya beli device-nya, kemudian saya beli e-books-nya, ternyata masih oke lah harganya. Sehingga orang pada ramai-ramai beli Kindle. Di Amerika terutama dan juga di Eropa. Biasanya kalau teman-teman saya yang dari US atau juga dari UK gitu, mereka kalau kuliah itu mereka bawa Kindle-nya gitu, mereka bawa tabletnya. Kalau di Indonesia nggak terlalu banyak orang yang punya Kindle, apalagi di zaman dulu itu ya orang di Indonesia itu masih belum terpapar dari electronic books, dan mereka kecenderungannya itu memberi buku-buku yang tercetak. Oke, ini masih ada beberapa alasan kenapa Kindle ini mencapai kesuksesan. Yang ketiga itu adalah Kindle ini tidak membutuhkan internet, jadi dia tidak membutuhkan Wi-Fi. Jadi di device-nya itu sendiri sudah ada wireless,
yang diinstal oleh Amazon itu sendiri. Namanya itu Amazon WhisperNet. Jadi dia tidak membutuhkan kita harus beli kuota, simpati atau apalah gitu kalau di Indonesia Tri dan lain sebagainya. Kita tidak butuh paket data itu karena di Kindle itu sendiri mereka sudah menyediakan secara internal internet dari Amazon. Jadi sudah include. Dalam artian ini juga membuat orang berpikir bahwasanya dengan Kindle ini saya tidak perlu budget tambahan lagi untuk membeli kuota internet. Sehingga orang dimanapun ketika dia bawa Kindle-nya, baik itu di kampus ataupun dia lagi di perjalanan, itu dia bisa mendownload buku yang ingin dia beli gitu ya, dengan cara yang sangat mudah dan dalam waktu tidak sampai 1 menit dia sudah bisa mendapatkan buku tersebut. Ini kelebihan dari Kindle yang membuat orang banyak beralih untuk membeli Kindle ini. Jadi dia tidak perlu internet karena sudah ada internet yang ada di device-nya itu sendiri. Kemudian, kalau misalnya kita bertransaksi secara digital gitu ya, yang menjadi perhatian banyak orang adalah apakah device atau platform yang saya beli ini bisa dipercaya. Karena untuk membeli buku di Amazon, termasuk ketika kita beli buku di Kindle, itu kan kita memakai kartu kredit ya. Kita memakai kartu kredit, nomornya dimasukin, dan setelah itu dari pihak platformnya itu sendiri, mereka sudah langsung memotong dari pembelian buku atau pembelian produk yang kita lakukan. Dan yang menjadi poin penting adalah tingkat kepercayaan. Jadi Amazon dia berhasil untuk memaintain bahwasanya setiap transaksi yang terjadi di platform mereka itu safe, tidak ada orang yang bisa membajak, tidak ada hacker-hacker yang itu bisa menembus. Sehingga orang menjadi percaya dengan kualitas dari Amazon itu sendiri, termasuk juga ketika orang membeli buku di Kindle, ketika orang merasa kartu kreditnya aman, ketika mereka masukkan PIN-nya atau juga nomornya ke Amazon, maka mereka semakin jatuh cinta dan juga semakin setia untuk membeli buku di Amazon. Jadi ini yang membuat Kindle itu sukses di berbagai belahan dunia. Oke, kelebihan lainnya adalah karena Kindle ini dimiliki oleh Amazon dan Amazon ini dia sudah punya konsumen atau customer dari berbagai belahan dunia dan mungkin sudah ratusan juta atau sudah mencapai miliaran juga ya customernya, sehingga mereka memiliki basis data. Ketika mereka memiliki basis data, mereka akan sangat mudah untuk memberikan semacam coding-coding atau misalnya menawarkan produk-produk yang itu sesuai dengan minat dari customernya itu sendiri. Jadi biasanya kalau misalnya kita punya Instagram gitu ya, itu ada semacam alat atau machine yang itu melihat kecenderungan kecenderungan orang mengakses apa. Kalau istri saya misalnya, karena dia suka sama film Korea, dan banyak orang di Indonesia suka sama drakor-drakor gitu ya, termasuk juga BTS misalnya, akhirnya di HP-nya itu, ketika misalnya dilihat di fitur pencarian, maka yang keluar itu adalah Instagram dari platform drakor Korea dan BTS misalnya, akan banyak muncul foto-foto yang seperti itu. Amazon pun dia bekerja seperti itu, karena dia sudah tahu dan sudah memiliki basis data dari customer sebelumnya, dan itu mungkin sudah ratusan sampai miliaran orang yang masuk punya akun di Amazon, maka ini menjadi salah satu senjata dia untuk mempromosikan Kindle secara agresif. Jadi ini menjadi kelebihan bagi platform semacam Amazon, karena dia tidak hanya sekedar website, tidak hanya sekedar platform, tapi dia memaintain data orang, dan dia sudah bisa ada semacam algoritma untuk melihat kecenderungan orang ini kemana, kemudian juga si A ini suka buku-buku apa gitu. Ini yang tidak dimiliki misalnya oleh penerbit-penerbit
yang berbasis cetak gitu ya. Misalnya di Indonesia yang kita tahu penerbit yang terbesar itulah di Gramedia. Tapi di Gramedia sendiri pun misalnya ketika orang membeli toko buku Gramedia, dia tidak bisa melihat kecenderungan orang ini seperti apa. Ya mungkin dia bisa lihat apa ya, ada orang beli buku, tapi terkadang kan data kita itu tidak lengkap oleh mereka gitu. Mungkin ada beberapa yang diminta datanya yang ngisi data, jadi ketika membeli dia sudah melihat orang ini suka baca buku motivasi atau orang ini suka baca buku novel. Tapi itu kan dimasukkannya tuh secara tradisional juga secara manual gitu ya. Tapi kalau misalnya di Amazon, ketika orang berlangganan di Amazon, itu mereka sudah masukin data di awal karena harus masukin kartu kredit, alamat untuk pengiriman juga, sehingga data-data itu menjadi kekuatan mereka untuk melihat kecenderungan orang untuk membeli buku. Dan ini menjadi alasan kenapa Kindle itu bisa mendapatkan apresiasi atau mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dikarenakan Amazon sudah punya basis data dan dia mempromosikannya secara agresif. Oke, teman-teman sekalian, ini data tahun 2016 yang menunjukkan bahwasanya dominasi Amazon dalam market buku digital di dunia. Bukan di dunia sih, ini hanya di Amerika saja. Hanya di Amerika. Di sini bisa kita lihat bahwasanya Amazon menguasai sekitar 74% dari pangsa buku digital yang ada di Amerika. Kita bisa bandingkan misalnya dengan Google Books yang minggu kemarin kita coba, beberapa minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu kita coba untuk mendaftar di Google Books karena untuk Google Books sendiri cukup mudah untuk diakses di Indonesia dan mereka menampung buku-buku dalam bentuk bahasa Indonesia. Tapi di Amerika sendiri ternyata Google Books hanya berhasil untuk mencapai market itu cuma 2%. Kita lihat Kobo misalnya, Kobo US cuma 3%. Kobo ini kolaborasi antara perusahaan Kanada dengan Jepang. Apple yang juga munculnya dari Amerika, ternyata mereka cuma berhasil meraup market share itu cuma 11%. Dari sini kita bisa lihat bagaimana dominasi Amazon dalam penjualan e-book market yang itu mereka jual lewat device-nya, yaitu Kindle. Dan makanya saya saat ini di APTI, di Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia, di mana saya menjadi ketua bisnis dan pengembangan usahanya, saya mencoba untuk men-track penerbit-penerbit perguruan tinggi di Indonesia untuk masuk ke Amazon. Cuma lagi-lagi persoalan kita di Amazon ini adalah ketika kita masuk di sana, kita harus punya konten yang berbahasa Inggris. Saya lihat ada beberapa buku Gramedia dan juga buku Grasindo di sana, di Amazon, tapi baru Gramedia yang bisa menjalin kerjasama dengan Amazon. Kayaknya mereka melakukan sebuah approach tersendiri gitu ya. Karena kalau buku-buku dari penerbit lain saya lihat, saya belum menemukan mereka tampil